Megawati Hangestri didesak gabung ke klub Liga Voli Korea setelah hengkang dari Manisa BBSK. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan utama dunia voli Asia. Setelah resmi berpisah dengan klub asal Turki, Manisa BBSK, publik kini mendorong pevoli andalan Indonesia itu untuk segera kembali berkarir di luar negeri. Kali ini, di Liga Voli Korea Selatan, tempat ia pernah bersinar bersama Daejeon Red Sparks pada musim 2023-2024. Keputusan Megawati untuk mengakhiri kontrak dengan Manisa BBSK sempat mengejutkan banyak pihak. Namun, kini arah pembicaraan beralih, kemana langkah Megawati berikutnya. Banyak penggemar dan pemerhati voli yakin, Korea Selatan menjadi destinasi paling ideal untuk kelanjutan karir Megatron tersebut. Publik desak Megawati kembali ke Korea mencuat di berbagai media sosial dan forum penggemar voli Asia. Banyak fans menilai bahwa Liga Korea adalah panggung terbaik bagi Megawati untuk menunjukkan performa terbaiknya, terutama setelah tampil gemilang musim lalu. Bersama Red Sparks, Megawati berhasil menembus jajaran pemain top dan menjadi salah satu ikon asing paling populer di V-League Korea. Karakter permainan agresif, smash keras, serta daya juangnya yang tinggi membuatnya disukai oleh publik negeri ginseng. Tak sedikit yang berharap agar Megawati bisa kembali memperkuat Red Sparks yang saat ini sedang berjuang di papan tengah klasemen musim 2025-2026. Kembalinya Megawati dinilai bisa membangkitkan kembali semangat tim dan mengembalikan daya tarik kompetisi bagi penonton. Megawati sudah seperti magnet bagi Liga Korea. Saat dia main, stadion selalu penuh. Jika dia kembali, itu kabar besar. Tulis salah satu akun penggemar voli Korea di media sosial X atau Twitter. Pertimbangan Megawati antara karir dan komitmen timnas. Meski desakan publik terus menguat, Megawati belum memberikan pernyataan resmi soal masa depannya. Namun ia sempat menegaskan bahwa keputusan meninggalkan Manisa BBSK dilakukan dengan kesepakatan baik-baik dan salah satu pertimbangannya adalah komitmen terhadap timnas Indonesia. Megawati diketahui sedang fokus mempersiapkan diri untuk berbagai agenda timnas, termasuk kemungkinan tampil di ajang internasional tahun depan. Ia menegaskan ingin tetap menjaga performa dan kesehatan agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Indonesia. Ia menegaskan ingin tetap menjaga performa dan kesehatan agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Indonesia. Ia menegaskan ingin tetap menjaga performa dan kesehatan agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Indonesia. Setiap keputusan yang saya ambil selalu mempertimbangkan banyak hal, terutama tim nasional, ujar Megawati dalam wawancara singkat beberapa waktu lalu. Dengan pertimbangan tersebut, kepindahan ke klub luar negeri, termasuk ke Korea Selatan, kemungkinan besar baru akan dilakukan setelah semua agenda timnas selesai. Peluang dan tantangan di Liga Korea. Liga Voli Korea Selatan dikenal memiliki sistem kompetisi yang profesional dan disiplin tinggi. Selain itu, persaingan antar klub sangat ketat dan menuntut pemain asing tampil konsisten di setiap pertandingan. Megawati yang sudah pernah beradaptasi di Korea tentu memiliki keunggulan tersendiri. Ia memahami gaya permainan cepat dan pola rotasi khas tim-tim V-League. Faktor bahasa dan budaya juga tidak lagi menjadi kendala besar, mengingat ia sudah memiliki pengalaman setahun di sana. Namun tantangannya tidak kecil. Jika kembali ke Korea, Megawati harus bersaing dengan sejumlah pemain asing lain yang juga mengincar posisi utama. Klub-klub seperti Hungkuk Live Pink Spiders, GS Caltex, dan IBIPA Altos disebut-sebut sedang memantau situasi Megawati dengan cermat. Dukungan mengalir dari publik Indonesia. Dari dalam negeri, dukungan terhadap Megawati terus mengalir. Banyak penggemar dan komunitas voli tanah air berharap agar ia segera menemukan klub baru yang sesuai dengan potensinya. Bahkan sejumlah pihak menilai, kembalinya Megawati ke Korea bisa memperkuat citra positif atlet Indonesia di kancah global. Kalau Megawati kembali ke Korea itu bukan sekedar soal karir pribadi. Itu simbol bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di liga terbaik Asia, ujar salah satu pelatih nasional. Harapan baru. Kini masa depan Megawati berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ia memiliki kesempatan besar untuk kembali ke panggung bergengsi Liga Korea. Di sisi lain, ia juga ingin tetap menjaga tanggung jawabnya terhadap timnas Indonesia. Apapun keputusan yang akan diambilnya nanti, satu hal pasti, Megawati tetap menjadi sosok inspiratif bagi dunia voli Indonesia. Keteguhan, profesionalisme, dan keberaniannya mengambil keputusan sulit telah menjadikannya contoh nyata dari semangat sportivitas sejati. Jika benar ia kembali ke Korea Selatan,
Bukan hanya Red Sparks yang menunggu, tetapi juga jutaan penggemar yang merindukan sorakan Megatron Smash di lapangan voli. Sikap Bank Jatim terunggap usai Megawati Hangestri putus kontrak dengan Manisa BBSK di Liga Voli Turki. Karir internasional pevoli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan setelah ia resmi berpisah dengan klub asal Turki Manisa BBSK. Pemutusan kontrak tersebut dilakukan hanya beberapa pekan setelah Megawati diumumkan bergabung. Dan kini reaksi dari pihak Bank Jatim, lembaga yang turut menjadi sponsor karirnya, akhirnya terungkap ke publik. Bank Jatim hormati keputusan Megawati. Manajemen Bank Jatim menyampaikan bahwa mereka sepenuhnya menghormati keputusan Megawati untuk mengakhiri kerjasama dengan Manisa BBSK. Dalam pernyataannya, Bank Jatim menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh atlet yang mereka dukung merupakan bagian dari perjalanan profesionalnya dan pihak bank memilih untuk memberikan dukungan penuh apapun keputusan yang diambil. Kami menghormati keputusan Megawati dan tetap memberikan dukungan terhadap karirnya, baik di dalam maupun luar negeri, ujar perwakilan Bank Jatim seperti dilansir bolasport.com. Pihak Bank Jatim menilai Megawati telah memberikan kontribusi besar bagi dunia voli Indonesia dan telah membawa nama bangsa di pentas internasional. Oleh karena itu, keputusan yang ia ambil dianggap sebagai bentuk tanggung jawab profesional, bukan sekedar keputusan emosional. Pemutusan kontrak secara baik-baik. Sebelumnya, klub Manisa BBSK dan Megawati sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal dengan cara baik-baik. Dalam pernyataannya, Manisa menyebut bahwa keputusan itu dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya konflik atau masalah internal. Megawati pun membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama merupakan hasil pertimbangan matang, termasuk soal jadwal padat yang menuntutnya membagi waktu antara klub dan tim nasional Indonesia. Saya berterima kasih kepada Manisa BBSK atas kesempatan yang diberikan. Namun setelah berdiskusi, kami sepakat untuk berpisah secara baik-baik, ujarnya dalam sebuah pernyataan di media sosialnya. Fokus ke tim nasional. Salah satu alasan utama di balik keputusan Megawati adalah komitmen terhadap tim nasional Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda internasional. Sebagai salah satu pemain utama, Megawati merasa harus memprioritaskan panggilan negara meski harus mengorbankan kontrak bernilai tinggi di luar negeri. Keputusan itu membuat banyak penggemar menilai Megawati menunjukkan loyalitas luar biasa terhadap Merah Putih. Namun sebagian pihak juga menganggap langkah ini beresiko karena dapat mempengaruhi peluangnya untuk berkarir di liga asing di masa depan. Dapat dukungan penuh. Dukungan terhadap Megawati tak hanya datang dari Bank Jatim, tetapi juga dari rekan-rekan atlet dan penggemar. Banyak yang menganggap keputusan tersebut justru memperlihatkan sisi profesionalisme seorang atlet yang tahu kapan harus mengambil langkah strategis. Bank Jatim bahkan menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung program pembinaan atlet nasional, termasuk Megawati yang dinilai sebagai salah satu inspirasi bagi generasi muda di Jawa Timur. Kami bangga dengan perjuangan Megawati, apapun pilihannya, dia tetap membawa semangat sportivitas dan kerja keras yang sejalan dengan nilai-nilai Bank Jatim. Sorotan media asing. Keputusan Megawati untuk meninggalkan Manisa BBSK diduga mendapat perhatian media luar negeri, termasuk dari Korea Selatan, negara di mana ia pernah bermain untuk klub Daejeon Red Sparks. Beberapa media Korea menyoroti alasan di balik keputusannya dan menilai Megawati sebagai pemain yang memiliki prinsip kuat dalam menjaga komitmen terhadap negaranya. Langkah Megawati juga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan dirinya kembali ke Asia, baik di Liga Korea maupun Jepang. Banyak penggemar yang berharap pevoli 25 tahun itu akan segera menemukan klub baru yang sesuai dengan ambisinya. Komitmen untuk terus berprestasi. Meski kini berstatus tanpa klub, Megawati menegaskan dirinya akan tetap fokus menjaga performa dan membantu tim nasional dalam berbagai ajang mendatang. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Bank Jatim dan para pendukungnya yang terus memberi semangat di tengah masa transisi ini. Saya akan terus berlatih dan memberikan yang terbaik untuk voli Indonesia, tulisnya dalam unggahan di media sosial. Dengan dukungan dari Bank Jatim dan seluruh masyarakat Indonesia, Megawati Hangestri tetap optimis menatap masa depan karirnya. Keputusannya mungkin mengejutkan banyak pihak, tetapi sikap profesional dan loyalitasnya justru semakin memperkuat citra Megawati sebagai ikon voli nasional yang berani dan berprinsip.
Red Sparks bangkit dari keterpurukan, JS Caltex masih kokoh di puncak klasemen Liga Voli Korea. Persaingan di ajang Liga Voli Korea KOVO musim 2025-2026 semakin panas seiring perubahan posisi di papan klasemen sementara. Klub Daejeon Red Sparks yang sempat terseok di awal musim akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sementara itu, JS Caltex Seoul KIXX masih bertahan di puncak klasemen meski posisinya kini mulai terancam oleh tim-tim pesaing yang siap menyalip. Red Sparks tampil mengejutkan di kandang sendiri. Pertandingan sengit terjadi di Chungmu Gymnasium, Daejeon, ketika Red Sparks menjamu JS Caltex dalam lanjutan kompetisi. Pertarungan berlangsung dalam 5 set menegangkan, memperlihatkan ketatnya persaingan antar tim di awal musim. Red Sparks tampil percaya diri di hadapan pendukung sendiri dengan merebut set pertama 25-18. Namun JS Caltex yang dikenal berpengalaman dan stabil langsung membalas pada 2 set berikutnya dengan skor 25-22 dan 25-19. Situasi ini sempat membuat publik mengira Red Sparks akan kembali menelan kekalahan seperti pekan sebelumnya. Namun semangat pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan Red Sparks. Mereka bangkit di set keempat dengan permainan agresif dan blok yang lebih rapat, menutup set tersebut dengan skor 25-22. Pertandingan pun berlanjut ke set penentuan yang berjalan sangat ketat hingga akhirnya Red Sparks memastikan kemenangan dramatis 15-11 di set kelima. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Red Sparks menjadi hasil yang sangat berarti. Tak hanya memutus tren buruk di awal musim, kemenangan ini juga memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. Klasemen terkini, Red Sparks naik ke papan tengah. Kemenangan atas JS Caltex membuat Red Sparks kini menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Voli Korea 2025-2026. Mereka mengoleksi 2 poin dari 2 laga yang telah dijalani, 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Dengan rasio set 3-5, posisi Red Sparks mulai membaik dan membuka peluang untuk menembus emput besar jika mampu menjaga konsistensi. Sementara itu, JS Caltex masih berada di puncak klasemen dengan 4 poin, hasil dari 2 pertandingan. Tim asal Seoul itu mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan dengan rasio set 5-4. Meski masih memimpin, posisi mereka belum aman karena tim-tim di bawahnya seperti Hyundai Hill State, AI Peppers, dan Hankook Pink Spiders masih memiliki peluang besar untuk menyusul. Performa pemain kunci jadi sorotan. Kebangkitan Red Sparks tak lepas dari penampilan gemilang para pemain andalan mereka. Elisa Zanetta, pemain asing asal Italia yang baru bergabung musim ini, tampil impresif sebagai ujung tombak serangan. Dengan smash keras dan efisien, Zanetta menjadi motor utama tim sepanjang pertandingan. Selain itu, Lee Seon-woo dan Park En-jin juga tampil menonjol di sektor pertahanan dengan blok-blok efektif yang menggagalkan upaya serangan JS Caltex. Duet middle blocker ini menjadi kunci penting dalam menjaga momentum kemenangan Red Sparks di 2 set terakhir. Di sisi lain, JS Caltex yang digawangi pemain-pemain berpengalaman seperti Kang So-hee dan Moma Basoko tetap menunjukkan performa stabil. Namun kesalahan di poin-poin krusial dan kelelahan mental pada set penentuan membuat mereka gagal mempertahankan keunggulan. Tantangan ke depan. Konsistensi jadi kunci. Meski berhasil meraih kemenangan pertama, perjalanan Red Sparks masih panjang. Tim asuhan pelatih Ko Hee-jin harus menjaga stabilitas performa agar tidak kembali terpuruk. Liga Voli Korea dikenal dengan jadwal padat dan persaingan ketat, di mana 1 kekalahan saja bisa langsung mengubah posisi klasemen secara signifikan. Sementara itu, JS Caltex harus segera memperbaiki koordinasi pertahanan agar tidak kehilangan momentum sebagai pemuncak klasemen. Mereka akan menghadapi laga berat berikutnya melawan Hankook Pink Spiders yang juga tengah mencari kemenangan untuk memperbaiki posisi. Persaingan liga semakin panas. Musim ini diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah KOVO. Hampir semua tim memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Keberhasilan Red Sparks menumbangkan JS Caltex membuktikan bahwa tak ada tim yang benar-benar tak terkalahkan. Persaingan ketat ini juga membuat para penggemar voli di Korea dan Asia semakin antusias mengikuti perkembangan setiap pekannya. Kesimpulan, kemenangan Red Sparks atas JS Caltex menjadi bukti bahwa semangat dan mental juang bisa mengubah segalanya. Dari tim yang sempat diragukan di awal musim, Red Sparks kini menunjukkan potensi besar untuk bersaing di papan atas.
Sementara JS Caltex tetap memimpin, tekanan dari tim-tim lain mulai terasa. Dengan selisih poin yang tipis dan performa tim yang fluktuatif, Liga Voli Korea musim 2025-2026 dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Setiap laga bisa menjadi penentu, dan setiap kemenangan berarti langkah lebih dekat menuju juara. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia yang sempat mencuri perhatian di Liga Korea Selatan, kini resmi berpisah dengan klub barunya, Manisa BBSK asal Turki. Pemutusan kontrak itu diumumkan pada akhir Oktober 2025 dan dikonfirmasi langsung oleh pihak klub. Menurut laporan Jatim 1 News, keputusan Megawati untuk mengakhiri kontrak diambil setelah adanya komunikasi antara sang pemain dengan manajemen klub. Megawati diketahui meminta izin kembali ke Indonesia untuk memperkuat Surabaya Bank Jatim dalam ajang Live Volley Divisi Utama 2025. Namun, rencana kepulangan yang semula bersifat sementara itu akhirnya berujung pada pemutusan kontrak permanen karena jadwalnya tidak memungkinkan untuk kembali tepat waktu ke Turki. Bersama Manisa hanya sebentar. Megawati sejatinya baru bergabung dengan Manisa BBSK pada pertengahan tahun 2025 setelah kontraknya dengan Red Sparks Korea Selatan berakhir. Klub Turki tersebut menaruh harapan besar pada pemain berjuluk Megatron itu yang dikenal dengan spike keras dan daya juang tinggi di lapangan. Ia bahkan sempat tampil pada beberapa laga pramusim dan menunjukkan performa menjanjikan. Namun, debut resmi Megawati di Liga Kadinlar 1 Turki musim 2025-2026 tidak pernah terwujud. Ia belum sempat membela Manisa dalam pertandingan liga karena proses adaptasi dan agenda pribadi di Indonesia. Situasi itu membuat klub harus mengambil keputusan tegas. Keputusan ini diambil secara bersama demi kebaikan kedua pihak. Demikian pernyataan resmi Manisa BBSK. Klub juga menyampaikan apresiasi atas profesionalisme Megawati selama masa persiapannya bersama tim. Bukan satu-satunya yang hengkang. Keluarnya Megawati menambah daftar pemain yang meninggalkan Manisa di awal musim. Sebelumnya 3 pemain lokal juga memutuskan untuk berpisah dengan klub, yaitu Betul Taskiran, setter, Hilal Barisik, middle blocker, dan Chansu Ayildis, outside hitter. Dengan begitu, Megawati menjadi pemain keempat yang resmi keluar dalam waktu singkat. Situasi yang menunjukkan adanya dinamika besar di dalam skuad Manisa BBSK. Manajemen klub menyatakan bahwa mereka tengah melakukan penyesuaian komposisi tim demi menjaga keseimbangan dan performa kompetitif di liga. Sejumlah nama baru kabarnya sedang dalam proses rekrutmen untuk menggantikan pemain yang hengkang. Kembali fokus ke Indonesia. Kepulangan Megawati ke tanah air disambut antusias oleh publik voli nasional. Pemain berusia 25 tahun itu akan kembali memperkuat Surabaya Bank Jatim, tim yang pernah ia bela sebelum meniti karir internasional. Kehadiran Megawati diyakini akan memperkuat daya serang tim asal Jawa Timur tersebut dalam persaingan Live Volley 2025. Sumber internal menyebutkan bahwa Megawati ingin kembali fokus bermain di Indonesia sembari menata ulang arah karirnya ke depan. Mega ingin bermain dengan tenang, tanpa tekanan kontrak luar negeri. Ini juga momen baginya untuk berkontribusi langsung di kompetisi nasional, ungkap seorang sumber dekat pemain. Jejak karir dan masa depan. Karir internasional Megawati terbilang impresif. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Voli Korea Selatan V-League bersama Daejeon Red Sparks. Penampilannya di musim 2023-2024 itu membuatnya dikenal luas di Asia karena gaya bermain yang eksplosif dan semangat pantang menyerah di lapangan. Bahkan media Korea sempat menjulukinya sebagai salah satu ikon Asia baru di voli dunia. Kini, dengan hengkangnya dari Manisa, Megawati menghadapi babak baru.
belum diketahui apakah ia akan kembali berkarir di luar negeri setelah musim ini berakhir. Namun, banyak pengamat menilai bahwa pemain asal Jember itu masih memiliki peluang besar untuk bergabung dengan klub luar negeri lainnya, terutama di Jepang atau Korea Selatan yang sudah mengenal reputasinya. Penutup.